Kilas balik, di sebuah bus terlihat Imsol yang tertidur, dan Sunje memperhatikannya dari belakang. Imsol selalu saja tertidur ketika Sunje melihatnya. Saat bus telah sampai tujuan, Sunje ingin membangunkan Imsol, namun pintu bus dengan cepat tertutup kembali. Melihat Imsol yang tertidur lelap, Sunje memutuskan untuk menunggunya bangun dan menemaninya di bus tersebut. Tak lama Sunje mendapatkan panggilan masuk dari In Hyuk. In Hyuk tahu Sunje tak akan bisa membangunkan Imsol. Menyarankan Sunje untuk berpura-pura melewatkan pemberhentian juga, sama seperti Imsol, agar mereka bisa kembali bersama dan menjadi lebih dekat. Imsol pun terbangun. Pada saat yang sama, tas Sunje terjatuh, menyebabkan semua isi di dalamnya berserakan. Sunje pun membereskannya bersamaan dengan Imsol yang turun. Setelah membereskannya, Sunje melihat Imsol yang sudah turun. Dia juga ingin ikut turun. Namun supir taksi melarangnya. Sunje bisa turun nanti di pemberhentian selanjutnya. Di waduk, Imsol menunggu bus untuk kembali. Duduk di halte, saat itu pun hujan turun. Tak lama sebuah taksi datang, membuatnya bersyukur. Akhirnya dia bisa kembali. Tetapi saat membuka pintu taksi itu, rasa syukur Imsol berubah menjadi ketakutan, lantaran dia melihat sebuah pisau dan tali. Imsol pun beralasan ibunya akan menjemputnya, sehingga dia tidak jadi menaiki taksi tersebut. Dengan cepat, dia pergi, akan tetapi semuanya sia-sia. Susilo mengikutinya dari belakang, membawanya pergi. Sunje tengah berlari menuju tempat tersebut. Imsol yang tak berada di tempat tersebut membuat Sunje mengira Imsol telah kembali menggunakan taksi. Imsol dibawa ke tempat yang tidak terlalu jauh dari waduk. Ketika Susilo masuk ke dalam rumah, suasana mulai tenang. Imsol mencoba melepaskan diri, dan mengingat ada pisau di bawah kursi. Dia segera mengambilnya untuk melepaskan ikatan yang mengikat kedua tangannya. Berhasil, Imsol segera melarikan diri. Susilo yang keluar, tahu tawanannya sudah melarikan diri, bergegas mengejarnya menggunakan mobil taksi tersebut. Imsol melihat Susilo mengejarnya. Dia berlari dengan cepat menuju waduk. Di sisi lain, Sunje yang ingin kembali tak sengaja melihat Imsol yang dikejar sebuah taksi. Tak berpikir panjang, Sunje langsung berlari dengan kecepatan tak terbatas menuju Imsol. Imsol merasa lega melihat kedatangan Sunje. Itu adalah kesempatan yang bagus untuk mencelakai Imsol, karena Imsol mulai lengah dengan situasi yang dihadapinya. Tak tanggung-tanggung, Susilo menabrak Imsol sampai Imsol melayang ke udara dan terjatuh ke dalam air. Sunje yang melihatnya terdiam. Susilo melewati Sunje sehingga Sunje bisa melihat wajahnya. Tak menunggu lama, Sunje segera terjun ke dalam air, menyelamatkan Imsol, membawanya ke daratan, mencoba membangunkan Imsol yang tak kunjung sadar. Sunje meminta maaf pada Imsol. Di saat bersamaan, Susilo datang kembali, memukul bagian belakang kepala Sunje. Kemudian mereka pun saling hantam satu sama lain. Di detik-detik terakhir, beruntung mobil polisi datang melintasi tempat tersebut. Mereka datang di waktu yang tepat. Mereka menyeret Susilo dan membawanya. Sunje membawa Imsol ke rumah sakit. Sunje sangat menyesal dengan apa yang tengah terjadi. Seharusnya Sunje bisa menyelamatkan Imsol lebih awal, atau jika saja Sunje membangunkannya, pasti kejadian ini tidak akan terjadi. Tetapi ini sudah menjadi takdir dari Sang Pencipta. Kita tidak bisa menghindarinya. Tanggal 1 September 2008, pukul 11 malam, lebih 53 menit, kecelakaan itu terjadi. Imgem kembali ke rumah untuk mengambil pengisi dayanya dan menemukan adiknya yang tak ada di kamar. Di perjalanan, langkah Imsol seketika terhenti, melihat taksi yang dikendarai oleh Susilo. Membuatnya mengingat kejadian kecelakaan tersebut dan mengatakan itu bukanlah kecelakaan mobil. Takut, Imsol berbalik arah. Akan tetapi Susilo membungkamnya dari belakang dan membawanya pergi. Sunje yang akan kembali menemukan payung Imsol di tengah jalan. Dia pun segera berlari menuju rumah Imsol, memastikan Imsol berada di tempat yang aman, yaitu rumahnya. Akan tetapi setibanya di sana, Sunje mengetahui dari Imgem jika Imsol tak ada di rumah. Imgem pun merasa aneh dengan adiknya. Sebelumnya, adiknya memutuskan untuk tidak pergi kemanapun hari itu, dan meminta Imgem untuk melarangnya atau mengingatkannya jika Imsol ingin pergi ke waduk. Tapi kini Imsol pergi entah kemana. Mendengar kata waduk membuat Sunje mengingat Imsol pernah mengatakan
jika Imsol mengingat kejadian kecelakaan mobil yang menimpa dirinya. Imgem bingung dengan hal itu, lantaran sang adik tak pernah mengalami kecelakaan mobil sebelumnya di waduk. Kemudian Imgem berpikir apa Imsol mengalami kecelakaan mobil di waduk dalam mimpinya, menjadikan Sunje mengingat kembali kejadian di mana Imsol melarangnya ikut kompetisi renang lantaran Imsol mengalami mimpi buruk. Bahu Sunje akan cedera, dan itu nyata, membuat Sunje bergegas menuju tempat tersebut. Susilo membawa Imsol ke tempat yang sama. Setelah Susilo masuk, Imsol segera bangkit, mengambil pisau di bawah kursi untuk melepaskan ikatannya. Dan dia juga mengambil kunci mobil tersebut. Dengan demikian, Susilo tidak bisa mengejarnya. Imsol mengingat seluruh kejadiannya, maka dari itu akan mudah bagi Imsol untuk mengubah takdirnya. Imsol berlari dengan cepat sembari membawa kunci bersamanya. Tanpa disangka, Susilo datang menggunakan mobil lain mengejarnya. Kali ini, Imsol tak akan berlari menuju waduk. Dia akan memilih jalan lain agar kecelakaan itu tidak menimpanya. Secepat mungkin dia berlari. Kemudian, Imsol merasa sangat lelah, sehingga terjatuh. Kejadian yang sama terulang. Sunje yang melihatnya berlari ke arahnya. Melihat Sunje mendekat, Imsol berpikir, haruskah dia menerima ini sebagai takdirnya yang tak terelakkan. Rasa putus asa yang hinggap dalam dirinya membuatnya menerima apapun yang akan terjadi. Beruntung, ayah Taesung yang juga seorang polisi datang melintasi tempat tersebut. Dia datang di waktu yang tepat, sehingga dapat menggagalkan Susilo mencelakai Imsol. Dan Sunje pun tak perlu melihat wajah Susilo. Imsol aman sekarang. Kita memang tak bisa menghindarinya. Namun jika kita mau, kita bisa berusaha untuk mengubahnya. Kesempatan memang hanya datang satu kali, tapi kesempatan kedua akan datang pada mereka yang tak berhenti untuk berusaha. Dan kini dengan usahanya, Imsol bisa mengubah takdirnya. Tuhan mengubah takdir seseorang jika orang itu sendiri mau berusaha untuk mengubahnya. Itulah alasan mengapa takdir Sunje masih sama. Dia tetap mengalami cedera pada bahunya, padahal Imsol telah memperingatkannya. Karena Sunje sendiri tak ada niatan untuk merubahnya. Jika saja Sunje berusaha untuk tak mengikuti kompetisi tersebut, mungkin kini bahunya akan baik-baik saja, dan dia masih bisa jadi perenang yang hebat. Kita hanya bisa menasehati seseorang, tapi keputusannya kembali pada orang itu sendiri. Jadi, jangan sedih atau menyalahkan diri sendiri ketika orang itu tak mau mendengarkan atau melakukan sesuatu yang kita ucapkan. Kemudian, Sunje menanyakan keadaannya, bersamaan dengan arloji miliknya bergerak, menjadikan Imsol ke era Joseon. Imsol masa lalu bingung dengan apa yang terjadi, dan dia kembali tak mengenal Sunje. Kamu siapa? Sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Begitupun dengan Imsol masa kini. Dia kebingungan melihat dirinya melakukan perjalanan waktu ke dinasti Joseon, membuatnya berteriak. Dan kenyataannya, dia tidak melakukan perjalanan waktu ke dinasti Joseon, melainkan dia kembali ke masa depan. Dan kini dia sedang menjalani adegan syuting yang dikacaukan dengan teriakannya sendiri. Masa depannya kini berubah. Imsol bisa berjalan dan bekerja di perusahaan film, di mana Bang Rizal waktu itu menolaknya lantaran kelumpuhan kakinya. Tapi bagaimana dengan Sunje? Memikirkan itu membuat Imsol mencari tahu tentang Sunje dari ponsel miliknya, dan akhirnya menemukan Sunje masih hidup. Sunje tetap menjadi idol. Imsol bersyukur untuk itu. Seketika ingatannya melayang. Pada saat Imsol dan Sunje membuat perjanjian akan bertemu saat tengah malam, tanggal 1 Januari 2023 di Jembatan Hangang untuk membuka isi dari kapsul waktu itu bersama. Dan kini waktu menunjukkan pukul 12 malam lebih 5 menit. Imsol pun segera berlari menuju jembatan tersebut. Tetapi setibanya di sana, Sunje tak ada. Membuatnya berpikir Sunje menggali kapsul tersebut sendiri. Imsol pun kembali berlari menuju tempat itu. Sesampainya di sana, tak ada Sunje ataupun pohon yang menjadi tanda terkuburnya kapsul waktu. Pohon itu telah menghilang bersama kapsul waktu. Tempat itu kini telah berubah. Akhirnya, Imsol memutuskan untuk pergi ke kediaman Sunje, memandangi Sunje dari kejauhan. Tanpa sadar, Sunje melewatinya menggunakan mobil.
Kembalinya Sun Jae, dia melihat sebuah mantel yang menandakan ada seseorang di kediamannya, dan seseorang itu sedang mandi. Sun Jae menghampirinya dengan lembut, mengatakan, "Kapan kamu tiba di sini?" tanpa memberitahuku. Membuatku menduga itu seorang wanita, tetapi nyatanya dugaanku salah. Itu adalah seorang pria, yang tak lain adalah In Hyuk. Dan entah mengapa, aku bersyukur untuk itu. Tak lama, seorang penguntit bermantel putih mencoba memasuki kediaman Sun Jae. Beruntung, penjaga berhasil mencegahnya. Akan tetapi, penguntit tersebut melarikan diri, sehingga penjaga terus mengejarnya. Sun Jae mengajukan laporan tersebut. Imsol yang berada di luar tak sengaja bertabrakan dengan penguntit itu, membuat papan yang dibawanya terjatuh. Dan Imsol mengambil papan foto Sun Jae yang menandakan seseorang itu adalah penggemar Sun Jae, menyebabkan penjaga menangkapnya karena mengira Imsol adalah penguntit tersebut. Bahkan, Imsol juga mengenakan mantel yang sama. Di kantor polisi, Imsol meneteskan air matanya melihat foto Sun Jae. Imsol berterima kasih lantaran Sun Jae masih hidup. Sedangkan polisi menanyakan namanya, tapi tidak ada jawaban dari Imsol. Imsol tak menghiraukannya, sembari mengatakan jika Sun Jae sangat menawan. Setelah berulang kali menanyakan nama Imsol, Imsol baru tersadar dan memberitahu namanya. Imsol juga memberikan KTP-nya. Bahkan Imsol menceritakan tentangnya yang bisa merubah takdirnya, dan beranggapan jika seseorang mempunyai tekad yang kuat, mereka pasti bisa merubah takdir mereka seperti dirinya saat ini. Tetapi Imsol kini tak bisa merubah takdirnya untuk dipenjara. Imsol bingung, hanya karena dia berada di pintu masuk, dia bisa dipenjara. Polisi menjelaskan, bukan hanya di pintu masuk, tetapi penguntit tersebut mencoba menerobos masuk. Dia juga mengetahui kode akses pintu apartemen Sun Jae. Imsol yang mendengar itu kesal. Manusia sampah seperti apa dia? Itu kamu. Manusia sampah gila itu kamu, ujar polisi tersebut. Dengan tegas, Imsol membantah tuduhan itu. Di saat yang sama, polisi lain datang menghampiri mereka. Dia memberitahu jika Imsol bisa dibebaskan setelah mengonfirmasi identitasnya. Lantaran Sun Jae tak mengajukan gugatan, dia takut kejadian ini menyebar luas. Imsol yang tahu itu merasa sangat kesal. Mengapa Sun Jae membiarkan penguntit itu bebas begitu saja? Akan lebih baik jika penguntit tersebut dipenjara. Sun Jae tetap saja sama. Dia tak berubah, mempunyai hati yang lembut dan juga baik. Imsol pun kemudian meminta polisi tersebut untuk membujuk Sun Jae agar mengajukan gugatan, dan penguntit tersebut bisa dipenjara. Kewalahan menghadapi Imsol, mereka pun mengusirnya. Bang Jono yang melihat Imsol berpikir jika Imsol terlihat seperti orang normal, tetapi dia adalah penguntit. Jono juga merasa dia pernah melihat Imsol, tapi dia lupa di mana dia melihatnya. Di kediaman Sun Jae, In Hyuk dan Sun Jae membahas masalah Sun Jae yang menolak tawaran bermain film. Itu karena jalan ceritanya menceritakan Putri Duyung dari laut menyeberangi sungai Imjin dan bertemu perwira militer Korea Utara. Dan tiba-tiba virus zombie menyebar, alih-alih mereka jatuh cinta. Perwira Korea Utara dan Putri Duyung membunuh zombie. Yang lebih mengejutkan lagi, perwira Korea Utara itu sebenarnya alien. Ceritanya terlalu jauh keluar angkasa, sehingga Sun Jae tak berminat bermain di film tersebut. Seketika Jono datang. Dia menyampaikan bahwa dia baru saja bertemu penguntit tersebut, dan mengingat penguntit tersebut adalah orang yang bekerja di perusahaan film yang membuat naskah itu. Jono masih mengingat betul Imsol yang memberikan naskah itu padanya, dan beranggapan jika Imsol ingin membalaskan dendamnya lantaran Sun Jae telah menolak film tersebut. Imsol memasuki kamarnya. Semua tentang Sun Jae telah menghilang. Tak lupa arloji milik Sun Jae, yang juga tak ada di kamarnya. Lantaran dia bukan lagi penggemar Sun Jae. Lagi pula, dia tidak punya alasan lagi untuk kembali. Jadi, Imsol tak membutuhkannya. Ketika terlelap, Imsol bermimpi. Dia sedang berada di sebuah rumah dan dikejar seseorang. Seketika seseorang terbentur kaca, menyebabkan kaca tersebut pecah. Mimpi tersebut sangat tidak jelas. Imsol pun tak tahu mimpi apa itu. Kemudian, dia bersiap dan membuka lemari sepatu miliknya. Imsol sangat senang, akhirnya dia bisa merasakan menggunakan sepatu-sepatu yang cantik dengan kakinya yang sehat. Secara tiba-tiba, sang nenek menanyakan, apa kaki Imsol sudah sembuh? Pertanyaan itu seolah menandakan sang nenek mengingat semuanya.
membuat Imsol kebingungan. Tak lama sang ibu datang, menjadikan Imsol ingin bertanya mengenai Susilo yang menculiknya di masa lalu. Apa yang terjadi padanya setelah itu? Sang ibu menjelaskan, tentu saja dia ditangkap dan dipenjara. Imsol lega mendengarnya. Sang ibu kembali menanyakan mengapa Imsol mengungkit kejadian 14 tahun yang lalu. Membuat Imsol berpikir bukannya itu 15 tahun lalu. Kemudian sang ibu memberikan kunci mobilnya sebelum berangkat kerja. Dia tak menyangka kini Imsol mempunyai mobil sendiri. Imsol sangat senang untuk itu, sembari berteriak mengekspresikan kesenangannya. Akan tetapi, apa dia bisa mengemudi? Imsol memulainya dengan tenang, dan ternyata dia pengemudi yang baik. Setibanya di kantor, Imsol menaiki tangga dengan gembira. Di meja kerjanya, dia begitu tak menyangka ini terjadi dalam hidupnya. Namun, kegembiraannya lenyap saat sang atasan yang bernama Jeng Mira memarahinya karena masalah kemarin di kantor polisi. Imsol pun menjelaskan jika itu adalah kesalahpahaman, dia bukan penguntit. Kemudian Jeng Mira menyuruh Imsol untuk bertemu dengan Sunje, menjelaskannya sendiri, meluruskan masalah ini, karena mereka benar-benar harus merekrut Sunje. Tiba waktunya untuk bertemu Sunje. Imsol sangat gugup. Kemudian pintu terbuka yang menandakan kedatangan Sunje. Imsol segera menghampiri Sunje. Namun sayangnya, Sunje tak mengingatnya, apalagi mengenalnya. Membuat Imsol merasa sangat sedih. Seketika, kedatangan Jeng Mira membuyarkan hayalan Imsol. Tak lama, Imsol menerima panggilan dari Hyunju. Dia tak tahu harus menghubungi siapa selain Imsol, karena semua orang tidak bisa dihubungi. Sedangkan kini, dia harus ke rumah sakit. Bayinya akan segera keluar. Sunje tiba di tempat tersebut, dan segera mengikat tali sepatunya yang lepas. Imsol yang cemas, menyuruh Hyunju untuk menahannya. Namun Hyunju tak bisa mencegah bayi keluar. Hyunju terus berteriak kesakitan, sehingga Imsol tak fokus, dan hampir menabrak seseorang. Menyebabkan Imsol tak sengaja mendorong Sunje ke air. Seperti tak terjadi apa-apa, Imsol meninggalkannya, dan Jono mengejarnya. Imsol meminta maaf atas kejadian itu, tanpa menyadari orang yang dia dorong adalah Sunje. Hyunju kembali berteriak, menjadikan Imsol memberikan kartu namanya. Jono bisa menghubunginya untuk ganti rugi. Imsol pun pergi meninggalkan Jono. Jono memberitahu Sunje jika wanita yang mendorongnya adalah orang dari perusahaan film. Dia pasti sengaja ingin balas dendam pada Sunje. Untuk itu, Sunje menyuruh Jono memastikan Imsol membayar pakaiannya termasuk harga pakaian dalamnya, tanpa melihat kartu nama Imsol. Ketika ingin memasuki mobil, para ibu-ibu melihatnya. Maka dari itu, Sunje segera menebar pesonanya. Kepribadian Sunje kini telah berubah. Di rumah sakit, Hyunju berteriak bahwa suaminya membuatnya mengalami ini lagi, dan dia akan membunuhnya. "Siapa dia? Aku akan membunuhnya untukmu," ujar Imsol, yang tengah kesakitan lantaran Hyunju menarik rambutnya dengan keras. Dan ternyata suami Hyunju adalah kakaknya sendiri, Imgem. Membuat Imsol marah dan menarik rambut Imgem. "Dasar sampah, kapan kakak menggoda temanku? Apa yang kuubah? Bagaimana kalian bisa menikah dan punya anak? Bukan hanya satu, melainkan dua sekaligus." Karena khawatir dengan keadaan Hyunju, Imsol baru menyadari dia meninggalkan pertemuannya dengan Sunje. Tapi Rizal menjelaskan jika Imsol tak perlu mengkhawatirkannya, karena Sunje juga tak bisa hadir. Dan Jeng Mira akan mengurus semuanya. Imsol bisa mundur. Kemudian Imsol mendapatkan pesan mengenai biaya tagihan pakaian Sunje, yang totalnya $7.180. Tak percaya, Imsol segera mengirim pesan pada Sunje untuk memperlihatkan atau memakai pakaiannya yang basah, jika dia benar-benar mengenakan pakaian mahal itu. Tak terima Sunje mengambil pakaian yang masih basah, tak lupa dengan celana dalamnya, dia memotretnya. Jono yang memasuki mobil bingung apa yang dilakukan Sunje. Seketika Sunje menghentikan tindakannya. Sunje sendiri pun bingung dengan apa yang dia lakukan. Kemudian Jono melihat artikel tentang Sunje yang terjatuh di air telah dirilis. Karena itu Sunje menyuruh Jono untuk mengajukan gugatan alih-alih ganti rugi. Imsol menunggu balasan dari Sunje, namun Sunje tidak membalas. Membuatnya berpikir jika Sunje mencoba mengambil uang darinya, tapi gagal, sembari tertawa.
Kemudian, ketika melihat bayinya yang baru lahir, Im-geum tak sengaja melihat poster Sun-jae. Im-geum tak menyangka Sun-jae kini menjadi mega bintang. Membuatnya berpikir, jika saja Im-sol dulu bersama Sun-jae, sudah pasti Sun-jae akan menjadi paman dari anak-anaknya. Im-geum juga menanyakan mengapa Im-sol tak berhubungan lagi dengannya setelah insiden itu. Membuat Im-sol bertanya-tanya, insiden apa yang dimaksud Im-geum? Sang kakak kembali menyarankan Im-sol untuk mengunjungi Sun-jae terlebih dahulu. Mungkin saja, perasaan Sun-jae terhadapnya akan muncul kembali setelah mereka bertemu. Akan tetapi, mana mungkin Im-sol bisa muncul dan mendekati Sun-jae lebih dulu. Setelah kejadian, dia meminta Sun-jae untuk tidak menyukainya. Di kediaman Sun-jae, dia tengah menatap foto dirinya bersama Im-sol. Ini menandakan Sun-jae tidak melupakan Im-sol. Dia selalu mengingat Im-sol sampai saat ini. Begitupun dengan Im-sol, dia sangat merindukan Sun-jae. Semuanya di tempat yang tepat, tapi tidak dengan mereka. Keesokan harinya, di kantor polisi, Im-sol harus menandatangani surat perjanjian yang berisi Im-sol berjanji tidak akan mendekat dalam jarak 100 meter dari korban Ryu Sun-jae atau kediamannya. Membaca isi dari perjanjian tersebut, membuatnya menyadari jika pria yang dia dorong ke air itu adalah Sun-jae. Akhirnya, dia pun menyalahkan matanya yang tak berguna. Awalnya Sun-jae ingin menuntut Im-sol, tapi kini Sun-jae memutuskan untuk memberi Im-sol kesempatan terakhir. Sun-jae sibuk menyiapkan konser pada hari itu, tapi dia meluangkan waktu untuk pergi dan malah ada insiden itu. Mendengar itu, membuat Im-sol bertanya-tanya, mengapa Sun-jae bersiap untuk konser? Bukannya Sun-jae sudah mengadakan konser akhir tahun. Im-sol pun segera mencari tahu lewat beberapa artikel. Artikel tersebut menyatakan konser Eclipse ditunda dan mereka mengganti jadwalnya tepat pada hari ini. Im-sol mendatangi konser tersebut untuk bertemu Sun-jae. Namun, dia tidak diperbolehkan masuk lantaran tidak mempunyai tiket. Kemudian dia menghubungi Jono. Jono pun datang menghampirinya dan memperingatkan Im-sol untuk menjaga jarak 100 meter dari Sun-jae. Jika Im-sol tak bisa bertemu dengan Sun-jae, setidaknya Jono memberikan kartu namanya agar Sun-jae mengetahuinya dan mengingatnya. Awalnya Jono menolak, tapi setelah Im-sol berteriak padanya, Jono terpaksa menuruti keinginan Im-sol. Jono pun menaruh bunga dengan kartu nama Im-sol secara sembarang, lantaran Sun-jae tak ada di tempat. Dia telah memulai konser. Kejadian yang sama terulang. Im-sol mendengarkan suara Sun-jae dari luar. Di akhir konser, Sun-jae juga menyanyikan lagu pertama ketika dia debut. Lagu yang menceritakan tentang cinta pertamanya, yaitu Im-sol. Pada hari pertama kamu datang padaku, aku tidak ingin kamu menjadi hujan yang membasahiku hanya sesaat. Aku berdoa sungguh-sungguh, kamu tahu bagaimana perasaanku. Aku memimpikanmu setiap hari. Hatiku terendam dalam dirimu lagi. Kamu adalah anugerah dari langit. Saat kamu sendirian di dunia ini, aku akan melindungimu. Lagu itu sangat menyentuh hati Im-sol. Tak hanya itu, setelah konser juga turun salju. Bahkan ponselnya juga terjatuh, sama seperti dahulu, menyebabkan kekhawatiran melanda dirinya. Untuk itu, Im-sol pun segera berlari menuju jembatan terakhir kali mereka bertemu. Di sisi lain, Sun-jae terlihat lelah setelah konser. Kemudian matanya tertuju pada bunga dengan kartu nama yang dibawa Im-sol. Setibanya Im-sol di tempat itu, dia berharap Sun-jae tak mendatangi tempat tersebut. Tapi untuk sekian kalinya, semuanya terulang kembali. Sun-jae mendatangi tempat tersebut, sembari menghubungi Im-sol. Kamu tidak boleh datang seperti ini, ujar Im-sol dalam hatinya. Dan hal yang berbeda adalah kini Im-sol yang membawa payung. Bukan payung hitam, melainkan payung berwarna kuning. Payung yang sama saat mereka pertama kali bertemu. Dan Im-sol juga melakukan hal yang sama, yaitu memayungi Sun-jae. Sudah lama tidak bertemu, ucap Sun-jae. Ya, sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu berdiri di sini seperti ini? Apa mobilmu rusak? Tidak, aku menunggumu.
Bagaimana kamu tahu aku akan datang ke sini? Sudah kuduga kamu akan datang. Tapi Imsol berharap Sunjae tidak datang. Bagaimana jika aku tidak melihatmu? Kamu belum berubah. Mau pergi ke suatu tempat dan minum teh. Apa sudah terlalu larut? Ujar Sunjae. Imsol menjawab, tidak, aku baik-baik saja. Seketika Jono menghampiri mereka. Untuk memberitahu Sunjae, dia harus segera pergi ke pesta penutupan. Imsol yang mendengar itu, tak bisa membiarkan Sunjae pergi. Takut kejadian yang sama akan terulang. Untuk itu, Imsol menahan Sunjae pergi, dengan alasan jika dia ingin mengatakan sesuatu. Sedangkan Jono terus mendesak Sunjae untuk pergi, sehingga mengharuskan Imsol mengatakan, mari menginap bersama malam ini. Mari bermalam bersama. Mendengar itu, bukan hanya Sunjae yang terkejut, tetapi Imsol sendiri yang mengatakannya pun juga ikut terkejut.